Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kenikmatan kita bisa menunaikan perintahnya untuk melakukan salat Jumat. Menyambung sedikit saja apa yang tadi kami sampaikan mengenai pentingnya menjaga jangan sampai kita makan yang syubhat apalagi yang haram. Mengatakan Al-Imam At-Tustari rahimahullah, beliau pernah mengatakan la an arudda dirhaman min syubhah ahab ilayya min an atasaddaq bi mi'ati alaf dinar. Ya, dikatakan kata beliau, saya itu menolak dan menghindar satu dirham yang subhat. Satu dirham, oke, saya contohkan mungkin 10.000 rupiah ya. Saya nolak uang 10.000 subhat, saya berhasil terhindar dari 10.000 subhat. Itu lebih saya cintai, lebih saya harapkan, itu menyebabkan saya selamat di akhirat daripada saya sodakoh 100.000 dinar. Satu dinar itu hampir 4 juta ya. Kalau dikali 100.000 berapa? Wes bermiliar-miliar. Jadi seandainya saya sodakoh bermiliar-miliar dan saya terhindar dari 10.000 subhat, yang lebih saya inginkan pahalanya, lebih membuat saya selamat itu adalah terhindar dari 10.000 subhat walaupun saya tidak sodako bermiliar-miliar, daripada saya sodako banyak tapi kemasukan yang haram ya. Sampai dikatakan Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa orang yang punya harta itu dibagi jadi 4. Ada yang orang itu rajulun jama'a amalan min haram fa anfaqahu fi haram. Orang yang cari uang dengan cara yang haram. Uangnya, penghasilannya tadi diambil dari cara yang haram, kemudian fa anfaqahu fi haram, digunakan juga untuk yang haram. Jadi hasil korupsi misalnya dipakai soko menyogok, dipakai minum-minuman keras, dipakai ke pelacuran. Maka yang jelas orang seperti ini kalau sampai keadaan begitu dia mati, maka fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia idhabu bihi ilan nar. Ini orang sama hartanya bawa semua, masukkan ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajulun jama'a amalan min haram fa anfaqahu fi halal. Nah, ini yang orang mengira ini baik. Orang yang mengumpulkan uang dari segi yang haram, dia kerjanya nggak beres, ada unsur-unsur keharaman di situ, dan dia ragu-ragu, aslinya agak tahu, tapi akhirnya eman kalau mau ditinggal, faedahnya besar. Maka dari itu dia pada akhirnya, oh ya sudah, yang penting saya nafkahkan untuk yang halal. Sebagian dikasihkan masjid, buat bangun masjid, bangun pondok, kasihkan fuqara, masakin, yatim piatu misalnya sama dia. Sebagian dimakan dan tidak dipakai maksiat sama sekali uangnya ini ya. Uangnya dipakai untuk yang halal semuanya, tidak dipakai maksiat. Fayuqalu bihi idhabu bihi ilan nar. Maka dikatakan untuk orang yang seperti itu, wah, bawa dia dengan hartanya masuk neraka, walaupun disodakohkan walaupun misalnya dia, saya biar tidak masuk neraka, saya tahajud 200 rakaat setiap malam, tapi makan barang haram, tetap idhabu bihi ilanar. Kalau katanya Imam Ahmad bin Idris, dikatakan zaman sekarang ini banyak orang itu kalau urusan ibadah hati-hati dia. Bajunya kecipratan, beledoan sedikit, waduh ini najis, penajisan ya. Ini najis, ini dicuci, kakinya waduh betul dikit, waduh takut tak sah, takut najis, hati-hati. Masya Allah, ibadahnya, takbirnya, wow, depaskan telinga gini, takut kalau meleset tak sah. Sedekapnya yang bener gimana, pasnya hati-hati sama dia ya. Wudunya Masya Allah 2 jam, Masya Allah. Sampai dia masuk isya, keluar duha ya. Wudu suen-suen. Katanya kalau tidak sampai kena ini tidak sah nanti. Dan orang itulah sholat liman la wudu alahu, akhirnya wudunya dibos sampai ya, diulangi lagi 3. Setelah 3 itu sudah makruh kan begitu ya. Setelah 3 sudah makruh, tangan ya gitu, takut harus kena sikut, diketna sampai sini, itu pun masih was-was lagi, ditambahi, takut tidak sah. Tapi begitu urusan fulus,
Sembrono. Ini kuali ini. Ya ini berarti kuali urusan fulus sembrono ya akhir subhat ya akhir bahkan sudah tahu haram. Lah banyak kalau dikit tak tolak sama anak. Haram kathir ya lumayan ya. Maka urusan fulus ndak hati-hati, urusan ibadah hati-hati. Kata Imam Ahmad bin Idris, ini kata Imam Ahmad bin Idris ini orang galgalep seperti anjing. Kenapa anjing itu yakul najasat? Anjing itu alafu kotorannya sendiri dijilat-jilat. Kotoran campur kencing dijilat-jilat dia ndak jijik. Tapi begitu waktunya kencing diangkat gini kakinya takut kecipratan. Ya, itu anjing. Begitu waktunya kencing kakinya diangkat takut kecipratan. Begitu sudah dikencingkan dijilat-jilat kencingnya sama dia ndak jijik. Nah orang yang kayak gitu tadi ibadah hati-hati takut najis ya, tapi begitu uang syubhat nggak hati-hati persis seperti kalep. Seharusnya urusan ibadah itu nggak usah terlalu nemen-nemen hati-hatinya ya. Wudu ya jangan sembrono ya jangan berlebihan. Kecipratan bletokan suci ya. Maka dari itu Rasulullah dulu pernah ada perempuan waktu sama Nabi disuruh perempuan panjangkanlah pakaian kalian sampai sejengkal di bawah mata kaki, berarti kan geser ke tanah. Akhirnya ada yang tanya, ya Rasulullah gimana kalau di jalan kena najis? Nah baju ini kita pakai sholat. Kata Nabi kalau kena najis nanti kena geseran berikutnya dia suci. Paham? Misalnya di depan sana kena najis, kan dia jalan srek sudah suci. Pakai najisnya apa sih? Kadang-kadang orang ini embong dihukumi najis, lemah enggak ya. Hatta dari bawah sana nyeker anak kecil masuk ke sini, ini karpetnya ada najis, urusan kotor rame bakar kamu enggak tahu ya. Tapi ala kulli hal urusan najis dan najis enggak usah terlalu berlebihan dalam hal begitu. Dan banyak najis itu yang makfu. Dan kalaupun kena najisnya itu misalnya kotorannya sapi, itu pun ada qaul kuat di mazhab Malik Mu'tamad, kotoran sapi itu suci dan lain sebagainya. Tapi yang kita disuruh hati-hati betul uang ini tadi, karena kalau sudah ini hati-hati lainnya itu walaupun hati-hati tidak ada gunanya semuanya. Na'udzubillah, amin. Makanya kembali sedikit ke tema tadi, orang yang cari uang dari haram dipakai untuk yang halal fayuqalu lahu idhabu bihi ilan nar, bawa dia masuk neraka. Jadi harus gimana? Ada lagi yang jama' amal min halal fa anfaqahu fi haram. Tapi ini keluar tema sedikit, tak perlu saya jelaskan panjang. Orang yang mengumpulkan uang dari halal dipakai untuk yang haram, misalnya cari fulus dari yang halal, beli khamr ya, diminum, sama saja fayuqalu bihi idhabu bihi ilan nar ya. Sampai yang terakhir rajulun jama'a amalan min halal fa anfaqahu fi halal, orang yang mengumpulkan uang dari yang halal dipakai untuk yang halal. Ini pun masih banyak soal ini. Ditanya apa gara-gara uang yang dia punya dia tidak melalaikan kewajiban, ya apa zakatnya dikeluarkan apa enggak ya. Dan betul-betul nanti itu diaudit semua sama Allah. Orang itu nanti tidak melangkah pada hari kiamat hatta yusal an arba, di antaranya yusal an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Fulus yang dia dapat, semuanya uang yang dia dapat dari mana dia dapat, dipakai untuk apa? Ditanya semuanya satu persatu. Masuk ke kita 100 rupiah ditanya. Sampai ada cerita, Allah alam bener apa enggak ini, ada cerita orang kaya raya mati tidak ada ahli waris. Akhirnya diumumkan, siapa yang mau 40 hari tidur di kuburannya dia baca Quran, hartanya dikasihkan. Akhirnya ada satu orang fakir, tidak punya apa-apa, ini miskin, tidak punya apa-apa. Ilah dia ini tukang kayu, kalau suhul 1 hari dapat hasil dimakan habis. Akhirnya dia kepingin, saya sudah tak kuat sama keadaan ekonomi kayak begini terus, miskin terus. Ini banyak uangnya orang ini tadi. Akhirnya dia tidur di kuburannya. Subhanallah, malam pertama habis ngaji tidur di kuburan itu mimpi. Dia mimpi mati orang ini tadi. Dihisab sama Allah. Ditanya dulu, bentar, harta kamu apa yang kamu punya? Tidak ada ya Rob, kecuali kapak satu ini. Ini besinya dari mana? Belian ya Allah, kayunya. Dari mana? Kayunya saya ngambil di pohonnya orang. Pohonnya siapa? Pohon itu ada yang punya apa enggak? Ternyata kapak satu ini sama KPK diselidiki. Akhirnya dia bangun langsung dia mengatakan tidak jadi anak ngaji 40 hari di sini. Kapak satu soalnya panjang lah, kalau miliaran ya. Kalau miliaran gimana? Lebih berarti orang yang punya uang banyak ya, selagi didapat dengan yang halal, keluar dari kepada yang
kepada yang halal, diaudit tapi masuk surga. Makanya Nabi pernah ngomong waktu itu depan para sahabat, waktu itu ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, ya Ibn Auf, nanti ini diantara kita yang paling terakhir masuk surga ente. Kita ini sudah masuk, ente masih belum masuk. Dibilang, ya Rasulullah. Padahal beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Dibilang, soalnya harta kamu. Bayangkan orang yang sudah dijamin sama Nabi pasti masuk surga, dan hartanya beliau halal semuanya, dari yang halal keluar untuk yang halal. Itu karena kita nanti sudah masuk, ente hitung-hitungannya masih belum selesai. Walaupun masuk juga enggak apa-apa. Kalau anak suruh milih enggak apa-apa, antri sebentar tapi masuk surga, dikasih rezeki yang banyak. Kemudian ma'asyiral muslimin, sedikit lagi kami tambahkan bahwasanya makan harus halal. Terakhir sedikit lagi, walaupun halal juga akeh-akeh. Walaupun halal jangan banyak-banyak. Dorornya dunia akhir, bahayanya dunia akhirat. Itu ada satu ulama, kebetulan ulama dan dokter orang ini. Ditanya, katanya Quran itu tibyanan likulli syai'in. Quran itu adalah menjelaskan segala sesuatu. Maka tanya saya, ayat tentang kedokteran, tentang kesehatan di Quran itu yang mana? Akhirnya dijawab sama orang itu tadi, subhanallah, Allah itu mengumpulkan semua ilmu tentang kesehatan di satu ayat saja. Ilmu kedokteran itu semuanya diringkas sama Allah di Quran di satu ayat, yaitu ketika Allah berfirman, kulu wasrobu wala tusrifu. Ketika Allah berfirman, silakan makan, silakan minum, jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Sudah, itu kuncinya sehat, ya. Maka dari itu Nabi SAW juga bersabda, mamala ibnu adam ya'an syarron min batni. Kata Nabi, tidaklah manusia itu memenuhi sesuatu tempat yang lebih jelek efeknya daripada dia memenuhi perutnya sendiri. Fa in kana la budda minhu. Kalau memang ya apa bagaimana ini doyan yukul, enggak bisa ini. Ya, enggak bisa. Kalau memang ente pengin makan, maka kata Nabi, bihasbi ibni adam luqmiyat yukim nasulba. Maaf, sebelumnya ada kalimat ini. Cukuplah sebenarnya manusia itu makanan itu lukmiat, beberapa puluh kalau kata orang Jawa, ya, beberapa suap, beberapa puluh yukim nasulbah, sehingga dia tidak lemes kelaparan. Itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup. Dikatakan lukmiat ini berapa? Kata para ulama menafsirkan hadis tersebut dari salah ilat tese, mulai dari 30 sampai 9 itu sudah maksimal, ya. Jadi dihitung aja mas sekarang kalau makan 1, 2, 3 sudah cukup. Masih harman 4, ya. Ini sensitif ini. Masih harman 4. Kok harman lagi 5, harman lagi puluhan nih sampai nih, ya bisa dihitung. Kalau puluhan lukma itu segini ya dibagi puluhan. Kalau puluhan antum kecil ya berarti 9 kali 2 kan begitu, ya. Ala kulli hal 4, 5, 6, 7, 8, 9 cukup. Pingin beb pasien beb ngeragas. Oke, baikkan ala buta min huwa ente kalau ngeragas fasulusun li ta'ame, fasulusun li syarabe, fasulusun li nafase, kata Nabi. Kalau memang ente wis memang suka makan, paling tidak sepertiga kan bisa dikira-kira lambung ente itu sepertiga isi makanan, sepertiga minuman, sepertiga kosong buat nafas. Intinya enggak boleh kelempokan. Kalau kita sudah merasa kelempokan itu tanda lambung kita pol, sampai munjuk itu pol. Itu tidak boleh, ya. Bahkan gimana hukumnya orang kelempokan? Nah, ini dibahas sama ulama. Ikhtilafal ulama mengenai hukum kelempokan itu kata Imam Nawawi makruh, Imam Abu Hanifah bilang haram. Iya, ya walaupun mazhab kita Syafi'i, akan tapi kan kita menghargai ulama sekelas beliau itu berpendapat bahwasannya orang makan setelah sudah kenyang sampai kelempokan, bahkan di atas 90 tadi ya, dengan puluhan besar mungkin ya. Itu kata Imam Abu Hanifah haram. Kata dalam mazhab kita makruh. Intinya tidak bagus dan menyebabkan penyakit. Kita sering tahu bahwa dulu Rasulullah SAW itu dikasih hadiah dokter sama Raja Mukaukis. Ternyata sampai di Medina kok jarang yang sakit, kok jarang penyakit kayak di negaranya dia. Akhirnya ditanya apa rahasianya, kata Nabi, nahnu qaumun lam na'kul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kita ini kaum kalau makan tidak makan kecuali sudah lapar. Kalau sudah lapar makan tidak sampai kelempokan. Itu rahasianya. Tapi kadang-kadang kita orang ini lapar harus makan.
Ada pengajian gitu, cukup, udah cukup loh. Itu dinikmati ya, lapar itu dinikmati. Jangan sampai lapar harus makan, telat mari tanah. Enggak. Kalau telat sampai lama iya ya. Lapar itu proses. Kenapa Nabi bilang sumu tasihu? Puasalah kalian akan sehat. Karena ketika lambung kita lapar, kita butuh energi, dikode. Saya butuh energi. Kemudian tidak kita kasih makan, itu tubuh akan ngambil zat gula darah yang berlebihan, lemak yang berlebihan, kolesterol yang berlebihan, dan bukan satu zat, semua zat negatif yang bisa membahayakan kesehatan ketika kita lapar dan tidak kita kasih makan diambil semuanya. Sehingga Al-Fakir dulu pernah ada gejala rasanya apa kayak kolesterol, anak mau tes. Ketika mau tes ditanya, "Bapak sudah puasa?" "Sudah." "Berapa jam puasanya?" "Sekian." "Waduh Pak, kelamaan Pak puasanya, nanti hasilnya rendah." Saya bilang sama orang labnya, "Oh kalau gitu saya tidak mau tes, saya tak lapar aja bekher berarti." Ya, saya lapar aja berarti bekher, pasti kolesterolnya habis. Orangnya senyum. Ala kulli hal, intinya kesehatan itu masya Allah dengan lapar dinikmati. Itu dari segi kesehatan, belum dari segi agama. Al-ju' yusaffil fuad, dikatakan lapar itu bersihkan hati, wa yurisul ilm ad-daqiq, dan ju' itu menyebabkan orang jadi cerdas, dapat ilmu orang pintar, cara berpikirnya jernih, itu gara-gara lapar. Makanya kenapa di pondok itu lebih barokah dari karena di pondok dulu ju' anak-anak belajar sambil lapar. Masya Allah, ala kulli hal banyak sekali nusus nas berkenan ini, kalam-kalamnya ulama. Bahkan kata Imam Ghazali, inna awwala bid'ah fil Islam hadathat fil Islam, bid'ah penyimpangan yang gak cocok sama zamannya Nabi yang pertama kali terjadi dalam Islam itu yaitu orang makan banyak. Karena kata beliau di zaman Nabi sahabat itu makannya tidak ada yang banyak. Ketika setelah itu ada orang makan sampai bunjung-bunjung itu, ya, kata Imam Ghazali itu awwalu bid'ah fil Islam, ya. Dan masya Allah kata Sayyidina Luqman al-Hakim li ibnihi, beliau mengatakan bahwasanya orang itu kalau sudah me'dah lambungnya penuh, namatil fikroh, cara berpikirnya menurun, tidur, wa kharasatil hikmah, nanti hatinya itu kosong dari hikmah, wa qa'adatil a'dha anil ibadah, badannya malas ibadah dan lain sebagainya. Kata Imam Ali, "Masyabi'tu, tidaklah saya kekenyangan illa asaitu au hamamtu bil maksiyah." Kata Imam Ali, tidaklah saya itu kalau misalnya seandainya kekenyangan, pasti nanti saya terjerumus kepada kemaksiatan atau paling tidak ada kepingin maksiat ya. Jadi ya silahkan makan. Jadi lumayan bebantu bisa dikurangi nanti kalau Jumat terakhir ini ya ukurannya. Jadi ala kulli hal silahkan makan, pastikan halal, jangan sampai haram subhat, apalagi haram. Kalaupun sudah pasti halal, secukupnya, jangan banyak-banyak ya. Hadza wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.